Pak. Selamat datang ke Lembaga Kita. Ya, itu saya. Yang mana? Karena datang anak setan, pulang anak Tuhan. Saya nggak mengatakan saudara-saudari anak setan tidak. Yang dua itu pasti. Begitu ya. Tapi syukur cuaca hari ini cukup baik. Panas luar biasa dan memang sedang ekstrim ya. Tadi saya lihat sebentar sekilas ada di TikTok, di YouTube, bahkan di Medan atau di mana itu. Beberapa 3 mobil terbakar karena panas yang luar biasa ya. Jadi gue meledak begitu saja ya. Maka dari awal saya katakan bersyukur punya kesempatan retret. Ini baru pertama kali 2 ini bersama ya. Saya berkenalan mengharapkan diri nanti pada perjalanan pasti akan tahu sendiri. Tapi saya berharap kita datang ke sini punya tujuan dan harapan yang sama. Kan? Punya kesegaran baru, punya harapan baru. Tadi saya curi-curi foto, saya coba baca pikiran mereka. Ya sudah tersambar. Maka kita mulai. Saya mohon maaf ya, ini sudah retret dari koleksi. Jadi tata tertib retret selama di Nagabuta ya. Yang pertama, ini yang pertama adalah mengikuti semua kegiatan, doa, ibadah dan semuanya pokoknya dengan baik. Mohon maaf, kalau diikuti kecuali sakit ya berbeda. Kalau diikuti, kalau Anda mau petisi memberitahu kepada kami atau kepada ketua rombongan silakan supaya tidak mencari-cari. Tadi sudah mengatakan hari terakhir saya lagi betul ada kegiatan yang harus ditinggalkan juga. Kami ya. Ikuti semua, karena Tuhan memberikan kebaikan kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita meninggalkan semua pekerjaan kita di tempat ini untuk sesuatu yang baik. Menjaga ketertiban, nah ini penting. Jadi yang di sini rumah retret bukan tempat untuk berteriak-teriak atau minum minuman tua dan seterusnya, bukan. Tapi di sini kita mau mengolah hidup kita sejenak. Saya bersyukur saya pernah mengalami the second life, ini penting ya. Karena saya pernah sambar petir tahun 2010. Saya sudah dinyatakan selamat jalan, tapi belum jalan-jalan sudah kembali lagi ke dunia. Tapi untuk saya buat pengalaman rohani yang membantu saya untuk semakin mencintai Tuhan. Pada 2010, tanggal 29 Juli, hari Kamis, jam 4 kurang 10 tahun 2010, bulan Juli. Sudah tentukan tempatnya di mana saya sambar petir, saya dikubur di kolam outdoor di bawah sana, sudah ditangisi oleh 24 suster, 5 pastor, karyawan, belum lagi makhluk-makhluk yang lain. Sampai hari ini saya menderita karena keluarga saya masih banyak mengandung listrik, kan? Tapi saya enjoy saja. Kalau saya nggak pakai sepatu mungkin akan berubah. Sampai hari ini saya nggak boleh berenang karena kalau berenang pasti saya akan demam.
Seterusnya karena ion positif saya selalu besar. Jadi kalau saya bertemu air, bertemulah positif dan negatif. Tidak bisa. 2 minggu pertama saya menghancurkan semua peralatan elektronik, apapun yang saya sentuh pasti rusak. Saking besarnya energinya, harus dari disterilkan, tidak usah takut untuk kesalahan yang saya lakukan. Dan maka mari kita bersama. Kenapa? Ini penting. Kapan saya siul tentu waktu makan. Antara saja. Ya. Gaya kami kadang-kadang sesak, serius tapi santai. Saya nggak mau seperti para suster misalnya dia 40 hari 40 malam pulang pun dia terdiam. Enggak saja. Ada waktu ngobrol, waktu kosong silakan. Tapi saya jawab tempat yang tidak kontak. Ini penting. Ya kan? Masuk dia. Karena sampai kemarin dulunya infonya itu dilempar. Tertib, tidak tertib. Saya juga rumah pastor, juga ada pertemuan pastor besok selesai. Iya, kita masuk ke ya, disiplin waktu. Nah ini penting. Jangan santai. Kalau sudah dengan lonceng, bergeraklah dengan cepat. Kecuali Anda punya penyakit encok atau bisunya lagi membesar, silakan saja ya. Tapi disiplin waktu. Ini penting ya, serius. Serius berdoa, serius makan, serius ikuti kegiatan, tapi dengan relax. Tapi dengan catatan, tolong melakukan segala sesuatu jangan dengan terpaksa. Ini penting. Kalau kita melakukan sesuatu dengan terpaksa, hasilnya tak akan pernah memuaskan. Benar ya? Kalau kita berdoa dengan terpaksa, tidak akan nyaman. Makan dengan terpaksa pun tidak akan enak. Apalagi tidur dengan terpaksa. Jadi saya relax saja, nikmati. Ketika kita mengeluarkan kata keluhan sedikit saja, pekerjaan Anda tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang berharga. Saya selalu itu dalam diri saya kalau bangun pagi, yang pertama saya buat adalah buka mata. Jangan heran ya. Pastilah nggak mungkin kita bangun pagi langsung bangun, kita pasti buka mata dulu kan. Tetapi kegiatan awal adalah melipat selimut. Itu saya. Saya akan langsung melipat selimut dan saya duduk di tepi pembaringan dan satu kata yang saya ucapkan adalah terima kasih Tuhan, amin. Dengan kata itu saya mengawali semua hari itu dengan keberanian. Satu hal saya. Kalau enggak saya keluar pergi saja dulu kamar musuh berantakan. Kalau kamu sudah rapi, santai, enak. Kenapa? Saya serius dengan diri saya. Disiplin, itu penting. Meminta izin, jelas. Mari kita bekerja sama supaya tidak kecarikan. Mana siapa? Nah, jangan cari, karena penting. Kemudian istirahat yang cukup. Ya jam begadang Senin malam. Ya, saya kemarin baru anak SD, ya kan pagi-pagi jam 6 lari-lari. Saya kontrol, jam 4:30 nangis-nangis, hanya pakai sempak jalan-jalan. Karena kehilangan baju dan celananya. Maklumlah kelas 5 SD. Rupanya dia salah mandi di kamar temannya. Mana kamarmu? Kamar saya nomor 9. Kau mandi kamar berapa? Nomor 11. Ya ada. Karena dia pindah tempat dari senang yang tidak seperti itu. Jadi bisa cukup supaya kita punya energi ya. Karena energi itu full ya. Ada kegiatan yang harus diikuti. Gaya kita di sini semi outdoor. Artinya ada bina karakter outdoor, tapi ada namanya bina karakter. Jadi pembentukan karakternya itu lewat permainan. Saya tahu sebagai guru, sebagai pelayan itu bosan mendengar, bukan ngomong. Dan kami nggak mau banyak ngomong. Kami hanya minta Anda bermain, refleksikan. Itu lebih bagus langsung mengenang. Sama dengan anak-anak kalau saya mengajar di sini. Seringkali anak saya katakan, ayo tulislah perbuatan baikmu. Dia tulis menolong, membantu, membuat orang lain tertawa. Tapi itu kebohongan. Ketika bermain bawahnya jatuh, wah! Ketahuan nanti kan? Itu akan terjadi ya. Sama seperti itu. Apa perbuatan baik? Saya selalu mengatakan yang baik. Tapi ketika bermain, jangankan SD, baru saja yayasan dari Santo Yosef, dari guru, tertimpa kawannya, aduh, bukan ada yang keluar. Tapi karena sudah kebiasaan, bayi. Langsung nampak.
ya. Tidak. Lanjut. Kerjakan tugas, ada tugas akan dari tim nanti ya, ada tim khusus. Nah, kerjakan dengan baik ya, saling bekerja sama. Ini sangat penting. Oke. Lanjut. Saya tak tahu apa yang dia pikirkan. Jaga kebersihan. Tak usah saya terangkan, jelas. Dan jaga kebersihan. Jaga barang pribadi Anda. Saya sudah 22 tahun di rumah retret, belum pernah ada kebilangan apapun di sini. Jadi kalau menjaga kebersihan, kamar. Tentang HP, saya berharap kerjasamanya. Ketika di ruang doa, wajib silent. Ketika pertemuan di sini, tolong jangan pakai HP, silent. Tetapi di luar pertemuan kita, mau di kamar, mau di apa, silahkan. Tetapi kalau anak sekolah biasanya saya sita semua gitu. Dan data sudah saya sita semua, elektronik semua saya sita. Anda sudah lebih dewasa, lebih bijaksana dalam menggunakan. Maka ketika di sini tolonglah jangan saya mengajar, bapak-bapak langsung muncul sana musik, no comment. Tidak seperti itu. Maka bagi silent kan, notifikasinya nanti kalau ada apa bisa ikuti kita saja ya. Silakan dijaga pada pribadi. Terima kasih untuk tidak merokok. Boleh merokok boleh, tapi jangan di kamar, di bawah silakan. Bagi kelompok-kelompok ISIS silakan saja. Kelompok ISIS itu kayak isap sana, isap sini. Boleh saja, tidak apa-apa ya. Boleh saja, silakan saja ya. Masalah ya. Sekarang sudah retret. Retret bukan makan banyak, bukan. Retret itu pasti sudah tahu ya, retret saya sekilas saja. Retret itu adalah re dan tret. Re kembali, tret itu mundur, kembali mundur. Artinya memundurkan diri, meninggalkan kesibukan Anda, meninggalkan tugas Anda, meninggalkan keluarga Anda, pergi ke tempat yang aman, tenang, damai. Untuk apa? Untuk merenungkan asal, isi, tujuan hidup, pengalaman hidup Anda, baik yang membahagiakan, baik yang tidak. Yang melihat kembali bagaimana proses hidup Anda dengan tujuan hanya satu, bahagia saja. Maka retret itu harus selalu membahagiakan. Maka saya katakan tadi kalau retret yang membahagiakan itu artinya mentret. Saya tidak ingin Anda pulang malah membawa beban, membawa sumber skripsi. Tidak, kita pulang dengan hati yang gembira, meninggalkan semua beban, membawa suasana baru, menjadi manusia baru dengan tugas yang lama, tetapi diperbaharui, makin semangat, penuh daya juang, optimis. Maka mari kita bersama mengikuti retret dengan baik. Tentu retret ada syaratnya. Hening. Nah, ini ya hidup paling manusia bukan susah ini hening. Silent. Jadi nanti saya katakan ada 3 ruang silent di sini. Ruang makan, ruang doa, dan kamar tidur. Oke, boleh cerita kecil-kecil di kamar tidur boleh, tapi jangan berteriak-teriak. Silakan saja. Tapi penting di ruang makan, penting juga di ruang doa. Terbuka, artinya jujur dengan pengalaman hidup. Orang yang selalu menyimpan masalah, ya akan membuat wajahnya menjadi tidak fresh, menjadi gelisah, banyak beban. Tapi ketika orang terbuka, tak usah terbuka dengan temanmu, tapi saya berharap Anda terbuka dengan dirimu dan Tuhan. Ini penting. Tadi anak itu buat SD kelas 6, kelas 5 dan kelas 6 baru pulang dari sini sampai sekarang masih nangis. Gurunya masih biasa saya dari dulu. Jadi karena keterbukaannya, dia selalu mengingat nada ya kan? Dia jujur, akhirnya dia pulang dengan gembira, bahagia, tak mau pulang. Sampai pastor-pastor tadi heran, kok mau pulang mereka. Jadi mari kita belajar terbuka supaya hati kita menjadi enak. Kerjasama, jangan meninggalkan tugas. Tugas kelompok, tugas cuci piring, ada tim-tim khusus yang kami buat, mari bekerja sama. Disiplin, nah ini juga. Tunjukkan Anda seorang guru,
seorang pegawai dan tentu lebih disiplin daripada siswanya. Kalau Anda terlambat, saya akan bingung. Bagaimana kalau Anda terlambat, siswanya pasti akan terlambat juga. Dan berusaha untuk lebih cepat. 5 menit sebelum acara sudah di situ. Jangan menunggu. Ya tadi kita menunggu karena mungkin baru tiba terlambat, baru mandinya antri ya. Seriuslah, serius tapi santai. Jangan jadi roh. Ya. Kalimat terakhir, jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan. Amin. Langsung hidup. Oke. Sekarang silahkan berdiri. Yang pakai jam tangan tolong dibuka. Letakkan di kursinya. Jam tangan. Ya, jangan pakai sendal jepit atau sepatu. Pokoknya semua sendal letakkan di situ, tanpa sendal. Ya. Sejauh saya tahu jumlah kita 17 dari Medan dan di Jalan Medan dan misalnya saya minta Anda sekarang berkumpul per meja makan. Ayo, buat lingkaran kecil-kecil. Buat lingkaran kecil-kecil. Sana semua silakan. Nah, meja makannya berdua. Ini meja dua. Meja makan tinggalkan kursinya di sini. Di sini, jangan terserah per meja makan. Ya, bentuk lingkaran. Bentuk lingkaran udah. Untuk suster yang pakai rok tolong hati-hati. Sudah, berpegangan tangan. Maju ke depan satu langkah. Agak rapat sedikit, hangat-hangat. Sudah, lepaskan ya kalian. Sekarang balik kanan gerak. Balik kanan. Bentuk rantai manusia gerak. Bentuk rantai. Nih, rantai ya. Masuk ke sini. Seperti ini rantainya. Seperti ini ya. Oke, seperti itu. Iya. Sudah, bentuk rantai. Tidak boleh terlepas rantainya. Tolong perhatikan saya. Ini bukan pertandingan saling menang dan kalah ya. Bukan pertandingan saling menang dan kalah. Bukan. Semuanya 3 menit berapa? Ini bukan saling menang dan kalah. Perhatikan. Selama permainan ini tidak boleh putus pegangan, tidak boleh melebar. Anda saya minta mencari yang Anda sembunyikan tadi. Sudah? Perhatikan dulu. Caranya begini. 1, tidak boleh lepas. Kedua, yang mengambil adalah yang menyembunyikan, bukan minta tolong kawannya. Yang ketiga, cara mengambilnya seperti ini. Lepaskan dulu semua dia saya. Lepaskan dulu dia saya. Karena kita diikat, bukan di situ menyangkut. Lepaskan dulu, ambil. Salah. Tidak bisa. Kalau bisa di bawah ya sama-sama turun lah. Ambil. Kalau dia di atas, rasain. Bawa dia. Terserah. Hati-hati. Tidak usah lari. Kita sudah kuat. Siapa suruh di atas, rasain. Jelas semua?
musik berbunyi, kita akan mulai. Dapat yang di luar, jangan ada sendiri. Udah. Apa sih ini? Ini sudah selesai. Sampai terakhir surat. Sudah? Apa yang kamu pelajari dari permainan kecil ini tadi? Itu satu ya. Apa yang Anda pelajari? Yang kedua, bagaimana perasaan Anda yang dapat terserah. Hanya dua saja. Apa yang Anda pelajari dan perasaan. Silakan berbagi. Nanti akan saya tanya satu judulnya. Silakan. Apa yang Anda pelajari dari perasaan? Ternyata sama dengan cara yang rumit sulit akan sulit juga. Nah, kalau enggak, kalau memberikan sesuatu jangan terlalu jauh. Sudah? Masing-masing nanti memberikan satu orang jubirnya. Yang sudah 1, 2, 3, 4, 5. Oke.
Yang sudah boleh kembali duduk. Bapak deh. Ya, sudah. Bagaimana kelompok Anda? Apa yang Anda pelajari bersama kelompok dan perasaan? Silakan. Kecuali nggak punya perasaan ya. Baik, terima kasih Bruder atas kesempatannya. Baik, dari kelompok 1, yang pertama apa yang kami dapatkan dari permainan tadi atau cara yang tadi diberikan oleh Bruder kepada kita, yaitu adanya perjuangan. Nah, perjuangan dan kerjasama, yaitu saling bergandengan tangan. Tadi dibuat Bruder kita bergandengan tangan, karena di situ kita harus ada kerjasama antara satu dengan yang lain, mendengarkan satu sama lain, sehingga kertas yang tadi atau Jesus tadi kita dapat mengambil atau mencapai tujuan tersebut dengan cara berjuang sama-sama dan mencapai rintangan yang ada. Kemudian sehingga apa yang sudah kita capai tujuan tadi, maka perasaan di antara kelompok tadi kami sangat senang, bahagia, seru, asik, dan dapat menikmati hasilnya dengan baik. Terima kasih. Dua meja makan, Pak. Baik, terima kasih Bruder, terima kasih buat kita semuanya. Kami dari kelompok 2, yang kami rasakan saat tadi bergandengan tangan, yang pertama adalah deg-degan, benar ya Pak ya, deg-degan. Kemudian yang kedua, kami merasakan kami itu saling bekerja sama. Walaupun terjepit, ada satu orang dari kelompok kami mungkin terlalu takut kertasnya ditemukan, maka diselipkan sampai terselip sejauh-jauhnya dan masuk ke lorong-lorong. Maka di tempat yang sempit itu kami dipaksa untuk bekerja sama. Kami mau bekerja sama sampai terjepit-jepit untuk mencari, walaupun kami tidak berhasil menemukannya karena terlalu terselip sekali, susah sekali. Jadi yang kecil ditarik-tarik, diseret-seret, tapi tetap yang kami rasakan adalah sukacita dan bahagia bersama. Walaupun keringat kami saling berlengketan berdempetan, kami bisa merasakan sukacita, kesusahan bersama-sama dalam mencapai tujuan kami untuk mencari kertas I love you Jesus. Demikian dari kelompok 2. Terima kasih. Terima kasih Bruder. Kami dari kelompok 3, yang kami rasakan sebenarnya kerjasama, walaupun hati sebenarnya harus disatukan. Tangan memang bergandengan walaupun agak susah karena ada yang kayak gajah, ada yang kayak kelinci, ya. Ada yang memang sangat berat, ya. Tapi dipaksakan. Tapi waktu pencarian tadi ada yang tidak dapat karena sudah dicuri oleh orang lain. Seperti itu saya rasa mungkin di depan, ya kan? Tapi kami merasa kita akan bersama begitu. Di mana obat tadi? Di mana? Sudah diambilnya kita. Inilah yang mungkin kita rasakan. Kalau di situ timbul ada di dalam hati kami bercerita, kita bercerita dalam kelompok. Seperti itulah ya dalam kelompok kerja kita. Kalau ada yang terlampau menyembunyikan kasihnya pada Yesus, maka tim kita susah untuk mencarinya. Kalau tombol pindah-pindah, gitu. Tapi ada keindahan. Kita jadikan badan kita yang upaya kita pasang orang, kan? Karena ini kan datang lagi bapak ini kita lagi paling kurus, bukan paling besar, begitu kan? Tapi begitulah saya rasa terlampau kita sembunyikan kasih itu. Tapi bisa juga kita dapatkan kalau kita bergandengan tangan bersama untuk mencarinya. Terima kasih, mudah-mudahan itu bisa dilakukan. Ayo Bruder. Bruder tambah. Bruder tambah. Terima kasih Bruder. Pengalaman kami dari kelompok 4 bergembira pastinya melihat bapak orang tua dan teman-teman yang masih muda bisa tertawa, melihat orang tua kami juga terjepit
kami jerit-jeritkan lagi karena terlalu takut orang tua kita itu merasa. Jadi dijauhkan barang yang kertasnya itu meleleh dari hubungan, mari masuk ke dalam. Barang apa tuh? Kalau ditarik kesimpulan dalam kehidupan atau dalam pekerjaan, apapun yang kita lakukan sedikit bisa berdampak untuk kita dan juga orang lain. Begitu juga dengan menyimpan kertas yang brother sampaikan tadi. Sebenarnya kami menyimpannya dekat ataupun melemparnya pelan, tapi bisa jadi tidak nampak. Padahal lokasinya sama dan pas persis diingat. Diletakkan di kamar mandi, tidak nampak lagi. Itu pun tidak tergeser, jadi terlalu berat. Jadi perasaan kami bergembira dan pesan yang kami dapatkan adalah kerjasama. Pastinya semua merasakan kerjasama dan bergembira bersama. Melihat Lima. Sudah pulang lima. Lupa. Baik, selamat sore. Sore juga. Baik, apa yang kami rasakan sudah dikatakan oleh teman-teman, yaitu bahagia, senang, dan juga berjuang. Nah, makna yang kami petik yang pertama itu yaitu kerjasama. Nah, yang kedua, saya hubungkan ke permainan juga ya, seperti yang dilakukan Buddha tadi. Sembunyikan kertasmu itu di mana? Jangan sampai saya yang menemukan. Kalau saya temukan, saya akan hukum. Ada rasa cemas di situ di antara kita semua pasti kan. Maka ada yang menyebutkan di solok-soloknya Hotelima atau di mana itu. Sampai di hotel itu banyak sekali ya. Sampai ada teman kami yang bertukar dia antara siapa lah itu, yang satu ini didapatkan yang ini dan yang lain mendapatkan punya yang lain. Nah, sementara itu kita untuk meletakkan itu tetap harus fokus. Di mana letak fokusnya? Kalau kita lupa tadi mungkin pikiran akan kelalaian semua kelompok ya. Contohnya saya lupa di mana saya letakkan. Di mana ya dari punya saya? Pasti akan merugikan kelompok. Nah, itulah yang makna yang bisa kami dapat. Semoga kita juga bisa memaknainya dengan bagus. Terima kasih. Tua, dan kita orang tua. Awal orang tua ini. terima kasih Bunda. Kami dari sebenarnya karena dalam perjuangan itu sebenarnya diawali dengan tindakan individu. Bagaimana setiap anggota tadi menyimpan namanya tadi, yaitu tidak dipertimbangkan akan ada kejadian seperti ini. Jadi sehingga dibutuhkan kerjasama dan perjuangan kelompok untuk menemukan. Walaupun ada satu tidak ditemukan, katanya sudah diculik orang. Jadi karena kelalaian di awal sebenarnya itu sehingga membutuhkan kerjasama ini. Jadi memang setelah kembali kami duduk, kami memang merasa senang bahwa inilah sebenarnya untuk mencapai tujuan dibutuhkan perjuangan dan kerjasama. Terima kasih. Baik. Jadi kadang-kala apa yang di depan kita nggak tahu apa yang terjadi kan gitu. Saya senang mendengar refleksi Anda, kerjasama, senang, gembira. Tapi saya sedih juga. Saya tidak mendengar ada yang merasa bersedih. Kenapa? Karena nggak menemukan Yesusnya. Atau mungkin selama jalan dia kejepit. Tapi karena sakit, karena bergembira bersama, lupakan sakitnya itu. Ya. Bagaimana dia berjuang ya? Nah, saya lihat tadi ya, saya syuting besok saya putar. Lihat, yang saya katakan tadi adalah tulis nama Anda. I love you, Jesus.
simpan. Bisa jadi saya akan cari. Kalau saya dapat, saya akan hukum. Kan bisa jadi. Kan nggak ada yang saya cari. Daripada saya capek, kalian saya suruh cek sendiri. Tapi tentu ada tujuan dan maksud. Anda adalah satu tim. Kan? Anda bekerja sama. Dan kerjasama yang pertama Anda jalan sendiri, gampang kan? Anda suka-sukanya Anda simpan di mana saja. Tapi ketika Anda bekerja sama, apa yang terjadi? Tarik menarik kan? Aku mau ke sana, aku sayang ke sana, tarik. Ketika Anda menarik kawan Anda, kamu di depan enak. Tapi di belakang, Anda menarik teman Anda. Benar nggak? Dan yang paling parah ketika Anda mengemudikannya di tempat yang tinggi. Bahkan harus melepaskan diri Anda dari gerombolan Anda, harus mencari. Bahkan yang menempatkannya itu paling sulit. Sampai di dalam kamar mandi itu disimpan. Sampai di luar mana-mana. Nah, mungkin kita tidak berpikir untuk apa, tapi ini sebuah kehidupan. Ini real. Sama dengan retret ini dan pekerjaan Anda di luar. Ketika kita mau kerjasama, satu tujuan, pasti segalanya berhasil dengan baik. Tapi ingat, untuk mencapai tujuan itu butuh kerja berat. Dan tidak ada orang yang kadang-kadang seirama sehati dengan kita. Itu tadi bagaimana Anda pelajari semuanya tepat. Tapi yang terakhir ini yang untuk saya penting. Yang Anda tulis adalah I love you Jesus. Tanpa Anda sadari, Anda menyembunyikan Yesus. Benar nggak? Dan di mana Yesus kita sembunyikan? Kamar mandi. Di kamar mandi. Sekarang nampak seperti apa diri Anda? Saya nggak tanya mau di bawah kursi, mau di korner, mau di tempat yang tinggi, tetapi kita ini adalah pengikut Yesus. Kalau kita pengikut Yesus, maka diri kita harus menampilkan Yesus sendiri, bukan? Di tengah pekerjaan kita, di tengah tugas kita, di keluarga kita, di mana saja. Tapi seringkali kita menyembunyikan Yesus. Maka apa yang kau cari? Sekarang Anda mencari Yesus sendiri dari manapun. Dan Bapak Ibu, suster, teman-teman semuanya, maaf ya saya bagi teman-teman kan kebiasaan dengan anak-anak, ya kan? Seringkali kita menyembunyikan Yesus di tempat yang paling sulit. Kita punya Yesus sudah tidak menampakkan diri ini. Bayangkan sampai di atas sana. Selamat di mana? Nampak di sini. Bahkan ada yang Yesusnya dicuri. Hilang. Mana itu? Bahkan ada yang Yesusnya terpedas sama Yesusnya lain. Dan Bapak Ibu, para saudara-saudara sekalian, tidak mudah mengikuti Yesus kan? Kita sedang mengikuti Yesus, tapi Yesus itu kita sembunyikan. Dengan apa? Dengan cara kasar menghadapi pekerjaan. Dengan ungkapan kita di hati kita nggak menantu Yesus lagi. Yesus itu hilang. Kita makan di tempat orang di luar sana nggak berani kita menantukan Yesus. Maka mari kita di tempat ini semakin apa yang kita cari menemukan Yesus itu, jangan sembunyikan Dia. Tampakkan itu dalam hidup Anda. Tawa, senyum, gembira, dan seterusnya. Kalau itu bisa, reset saya tutup sekarang. Begitu. Sudah selesai dari kita kan? Kan cari Yesus ya kan? Betul tadi kan? Ya kan? Kamu rasain. Tapi ini belajar, kita belajar. Ini permainan kecil, tapi sungguh berbangun. Nah, sebenarnya refleksinya panjang. Waktu itu hanya sampai jam 6. Selesai. Besok pagi akan saya teruskan. Bisa begitu? Nah, jadi senang bergembira, tapi saya sebenarnya sedih juga melihat ada yang berjuang sampai cepet-cepet sana sini, nggak bisa maju, nggak bisa mundur, pantatnya lengket. Bahkan sampai pas tangan dibongkar semua nggak dapat. Tapi itulah yang namanya berjuang dalam satu tim. Oke, nanti akan saya lanjutkan karena waktuku hanya sampai jam.